Terima kasih Allah Bapa, memberiku keluarga. Mereka mengajarku firman-Mu dan menuntunku tumbuh bersama ke rumah-Mu, berbakti dan berdoa. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Banyak keluarga di dunia, besar atau kecil, Engkau ciptakan semua tanpa satu pun sama. Terima kasihku padamu, sediakan yang ku perlu. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Mengasihi dan menjaga, ajarku yang benar. Engkau tempatkan diriku dalam keluargaku. Keluargaku Kau siapkan bagiku. Terima kasih memberiku keluarga. Mereka mengajarkan firman-Mu dan menuntunku tumbuh bersama ke rumah-Mu, berbakti dan berdoa. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk dapat mengikuti kebaktian doa Rabu online. Sebelum kita memulai kebaktian doa Rabu, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu teduh, saat teduh. Amin. Mazmur 91 ayat 1-2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu sekalian, benar apa yang dikatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai yang kedua. Allah lah yang menjadi kubu pertahanan kita. Allah lah yang selalu menyertai kita. Dia yang selalu menuntun dan melindungi kita. Kasih Allah dalam kehidupan kita sangat melimpah. Setiap harinya Allah menyediakan berkat yang baru untuk kita nikmati. Sudah sepatutnya kita bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Allah. Mari pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengucap syukur atas setiap tuntunan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita melalui sebuah pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu
bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang sangat melimpah dalam kehidupan kami. Kami setiap hari dapat menikmati berkat yang selalu baru dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keluarga yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami sangat mengasihi keluarga kami. Kami sangat mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur sampai pada saat ini Kau terus memberi kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan, banyak hal yang dapat kami syukuri. Dan hanya ucapan terima kasih yang dapat kami ungkapkan, yang dapat menggambarkan rasa syukur kami kepadamu. Tuhan, bila pada malam hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang rendah hati, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan dapat mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan limpahkan. Kami menyerahkan kebaktian doa Rabu online ini ke dalam tangan Tuhan. Ini permohonan kami dengan segala kerendahan hati kami. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti lirik dari pujian yang akan kita naikkan, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saat kita suka, saat kita duka, saat kita ada di bawah, saat kita ada di atas, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena hanya bersama Bapa kita bisa melewati semua musim dalam kehidupan kita. Bersama-Mu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada
Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua dengan segala kerendahan hati untuk berdoa. Yang pertama, saya mengajak kita semua mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan meminta ampun akan setiap kesalahan yang kita perbuat, baik itu disengaja maupun tidak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini ya Tuhan, Kau terus memberi kami kesehatan, kekuatan untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk berkat Tuhan yang sangat melimpah dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, untuk teman-teman, untuk saudara-saudara yang Tuhan berikan untuk mensupport kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami lagi di bawah, di saat kami lagi berduka ya Tuhan, lagi sedih, Engkau memeluk kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Syukur, syukur, dan syukur kami terus panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau meminta ampun untuk setiap kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan sedih. Kami sungguh-sungguh meminta ampun ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami meminta ampun ya Tuhan. Tolong ampuni kami. Tuhan, kami juga mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami, mengecewakan, dan membuat kami sedih, membuat kami menangis. Tolong Tuhan, ajarkan kami, beri kami kekuatan untuk bisa mengampuni mereka. Walaupun ya Tuhan, hal itu sulit sekali Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk bisa mengampuni mereka seperti Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa untuk keadaan Indonesia, di mana semakin hari semakin bertambah korban yang positif. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat kepada setiap pemerintah untuk mengambil keputusan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk keadaan Indonesia, negara kami tercinta. Semakin hari ya Tuhan, korban yang positif semakin banyak, semakin bertambah. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pemerintah, orang-orang yang ada di sana ya Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan hikmat untuk mereka, untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, untuk warga Indonesia. Biarlah kami diberikan kesadaran yang tinggi untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan yang baik. Tuhan, kami juga teringat untuk teman-teman kami, untuk orang-orang yang terdampak ya Tuhan. Tuhan yang berikan mereka kekuatan, Tuhan yang memeluk mereka, Tuhan yang merangkul mereka, biar mereka tidak merasa sendiri. Mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Biarlah Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk setiap gereja-gereja, khususnya gereja GI Hok Im Tong, dalam menyambut kelahiran Sang Mesias, Raja di atas segala raja. Kita berdoa untuk setiap persiapan Natal yang sudah mulai dilakukan dari saat ini. Tuhan yang turut campur tangan dengan metode-metode yang baru yang mungkin sulit dan adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya, agar Tuhan terus berikan kerendahan hati untuk terus bergantung kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami punya syukur ya Tuhan, sudah sampai Desember ya Tuhan, Kau terus menyertai kami.
Tuhan terus sertai dan berkati untuk gereja-gerejamu ya Tuhan, khususnya untuk gereja GI Ho Kim Tong dalam persiapan Natal ini. Biarlah Tuhan yang urapi, Tuhan yang sertai, Tuhan yang terus sertai dari awal hingga akhirnya, persiapan-persiapan hingga hari H. Tuhan juga terus sertai untuk metode-metode yang baru, adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan. Biarlah itu semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang melayani, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah Tuhan yang terus beri kerendahan hati untuk mereka terus bergantung kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami dalam menyambut Natal ini. Biarlah sukacita surga terus kami rasakan. Biarlah sukacita terus kami bisa rasakan walaupun kami Natal di rumah saja. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan Natal kami pada tahun ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita naikkan pujian bersamamu sekali lagi bagian refnya saja. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, salam sehat selalu. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika kami masih diberikan tubuh yang sehat, diberikan kami kerendahan hati, supaya kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Meskipun di tengah situasi yang mungkin terasa sulit bagi kami, tolong jemaat yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya Engkau memberkati setiap waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan tetap ada pada siang hari dan tiang api ada pada malam hari di depan bangsa itu. Apa yang kita bayangkan ketika mendengar kata padang gurun? Tentu tempat yang gersang dengan suhu udara yang sangat ekstrim di siang hari dan juga malam hari. Minim cadangan makanan dan sering terjadi badai pasir. Saya yakin sebuah tempat yang tidak semua orang menyukainya. Namun Bapak Ibu sekalian, di tempat yang ekstrim itulah Allah menguji bagaimana iman umat pilihannya ketika berada di situasi yang sulit.
Pernahkah kita berandai-andai bagaimana seandainya jika Allah tidak menyertai Israel di padang gurun? Tentu jawabannya, mereka sudah pasti mati di padang gurun dikarenakan Israel sudah hidup terlalu nyaman menjadi budak di Mesir. Meskipun menjadi budak di Mesir, mereka menikmati kenyamanan, mereka menikmati kemakmuran Mesir. Hal inilah yang mereka ingat ketika mereka diperhadapkan dengan kehausan dan kelaparan di Mara, bahwa mereka lebih memilih kehidupan sebagai budak dibandingkan mati di tengah-tengah padang gurun. Dalam situasi tersebut, tanpa pertolongan Tuhan, mereka akan mati. Entah karena kelaparan, entah karena kehausan, ataupun karena cuaca ekstrim yang mereka hadapi ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Bukankah Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita pernah mengalami dan berada di situasi yang sulit dan terjepit. Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita sendirian. Kita sendiri menghadapi situasi yang terpuruk. Mungkin kita merasa juga iman kita mulai melemah dan kita lelah dengan keadaan yang terjadi. Ingatkah kita seorang tokoh bernama Naomi dalam Perjanjian Lama? Dia menyebutkan dirinya, mengganti namanya menjadi Mara karena pencobaan yang dia alami, karena kehilangan demi kehilangan yang ia hadapi. Ia mengatakan hidupnya telah pahit. Ia merasa bahwa Allah telah meninggalkannya sendiri. Allah tidak lagi menyertai hidupnya. Namun jika kita merenungkan sejenak, kita merenungkan kembali, bukankah sungguh ironis berkali-kali Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel melihat perbuatan tangan Allah sendiri, tangan Allah yang hidup, tetapi mereka tetap dibutakan oleh rengekan, keluhan, bahkan omelan, bahkan tindakan-tindakan ketidaktaatan. Naomi mungkin sedikit terlambat menyadari penyertaan Allah karena kesulitan hidup yang ia alami. Tetapi justru melalui kesulitan itulah Allah telah merancangkan hidupnya, masa depannya di luar pemahaman Naomi yang terbatas. Jika kita mau hitung-hitungan, maka sesungguhnya bukankah Allah terus menyertai kita, memberikan kepada kita perlindungan, berkat, penyertaan, kecukupan di luar segala kemampuan kita berpikir. Dalam penggalan ayat yang kita baca ini, kita melihat bahwa meskipun mereka harus melewati suatu tempat belantara, entah berantah, mereka tidak dibiarkan sendirian. Tuhan memakai Musa, Harun untuk menuntun mereka keluar dari perbudakan. Tidak hanya itu, Allah sendiri turun tangan bersama-sama dengan mereka melewati tempat-tempat yang ganas. Penyertaan Tuhan secara langsung dinyatakan dalam tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Sesuai dengan konteks kondisi lingkungan bangsa Israel yang harus dilewati. Tiang api, tiang awan, tangan Allah sendiri menaungi dari ekstrimnya cuaca, teriknya matahari di siang hari, sehingga mereka dapat berjalan. Dan pada malam hari, tiang api berada memimpin mereka, menghalau dinginnya malam, menghalau binatang-binatang buas. Allah turun tangan bersama dengan bangsa Israel. Namun lebih daripada sekedar penyertaan dan perlindungan Allah, yang Allah nyatakan, Allah sendiri hadir, menyertai, berada, tidak pernah berhenti sedetik pun meninggalkan bangsa Israel. Allah tidak hanya mengutus hamba-hambanya, namun Allah juga berjalan bersama dengan mereka. Ada kehadiran Allah di tengah-tengah rombongan umat Israel.
Allah memimpin, Allah melindungi, bahkan Allah bersama dengan mereka. Kehadiran Allah inilah yang kita sebut Jehovah Sama. Allah ada bersama-sama dengan mereka. Manakah kita maknai sebagai penyertaan Allah? Apa yang kita pelajari dari penyertaan Allah ini? Yang pertama, penyertaan Allah bukan berarti bahwa umatnya bebas dari masalah ataupun pergumulan. Dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, Musa harus memimpin bangsa Israel melewati padang gurun dengan berjalan kurang lebih 40 tahun. Berbagai hal sudah dialami oleh bangsa Israel, kesulitan dan juga tantangan. Bahkan di awal perjalanan mereka ketika mereka meninggalkan Mesir, masalah sudah terjadi. Di depan laut Teberau, di belakang ada pasukan Mesir yang siap untuk menangkap dan membunuh mereka. Ketika Israel ketakutan, Allah melalui hambanya berkata, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan." Ketika mereka merasakan kelaparan dan kehausan, Allah ada menyediakan Elim untuk memuaskan kelaparan dan kehausan mereka. Allah ingin kita datang kepadanya dengan kerendahan hati kita. Allah ingin mengajar tidak hanya Israel pada waktu itu, tetapi juga kita pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi padang gurun dipakai Allah sebagai tempat pelatihan yang Tuhan sediakan, agar ketika mereka mengalami, mereka ada di posisi tersebut dalam pelatihan iman itu, mereka melihat mereka tidak kekurangan suatu apapun. Mereka tidak pernah bekerja untuk mendapatkan gandum, mereka tidak pernah berburu untuk mendapatkan daging, tetapi mana dan burung puyuh Allah sediakan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, apa yang kita alami? Apa yang kita rasakan? Mungkin kita merasa seperti di padang gurun. Kita mengalami kekeringan, menghadapi kesulitan. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga mungkin spiritualitas kita. Mentalitas kita menjadi lelah, kita mengalami berbagai masalah bertubi-tubi. Bukan hanya kita, mungkin sudah orang-orang di sekitar kita mengalami dampak dari segala tekanan-tekanan yang tidak mudah dan terasa sangat silih berganti. Tetapi firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, tetap percayalah bahwa sekalipun kita di tengah padang gurun, di tengah kekeringan dan kegersangan, Tuhan tetap bersama dengan kita. Ketika kita mengetahui dan mulai merenungkan penyertaan Allah, firman-Nya memberikan kesegaran dan juga penghiburan. Karena Ia peduli, Ia menjaga, Ia memelihara kita di masa-masa sulit tersebut. Bapak Ibu sekalian, rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berpikir positif meskipun di tengah kondisi yang sangat menghimpit kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari penyertaan Allah ini? Penyertaan Allah menolong setiap umatnya untuk selalu mengandalkan Dia di dalam segala keadaan. Masa-masa yang Israel habiskan selama perjalanan panjang 40 tahun mungkin bisa dikatakan seperti wasting time. Namun di sisi lain, waktu yang cukup lama yang dihabiskan selama perjalanan itu justru menolong mereka untuk melihat siapakah Tuhan. Siapa Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan. Melihat segala hal yang Tuhan izinkan mereka lihat dan alami oleh mata kepala mereka sendiri. Bagaimana Allah melakukan banyak sekali mukjizat. Masa ujian iman. Karena berulang kali Israel gagal menilai dan memahami isi hati Allah. Di tengah segala kegagalan, kita patut bersyukur. Israel harusnya patut bersyukur karena memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya di tengah segala kegagalan umatnya. Tapi justru Allah selalu menyertai
bahkan hingga kesudahan zaman. Dalam seluruh sejarah Alkitab, Allah selalu menyatakan penyertaan-Nya. Allah menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Orang-orang percaya, orang-orang yang selalu mengandalkan Dia. Janji Tuhan menyertai umat-Nya seharusnya menolong dan mendorong kita untuk tidak hanya percaya, untuk tidak hanya datang, tetapi juga mengandalkan Dia. Bukan dengan pengertian kita, bukan dengan kekuatan kita semata. Hidup beriman mengandalkan Tuhan, bukan hidup yang berpangku tangan, tetapi hidup bijaksana dengan bertanggung jawab, mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Bijaksana dengan kembali mengatur prioritas-prioritas kita di hadapan Tuhan. Kembali kita memprioritaskan relasi-relasi kita dengan orang-orang terdekat kita. Baik kita mengatur kembali waktu-waktu kita, mengatur keuangan kita. Jemaat Tuhan, ketika kita mengandalkan Allah, ketika kita mau hidup berserah kepada Allah dengan kekuatan daripada Allah, mari kita menjalani hidup ini. Karena kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Allah berada di tengah-tengah umat-Nya, baik di zaman Israel, saat ini ataupun ke depan nanti. Di mana waktu-waktu kita tidak pernah tahu dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi di hari ke depan. Ketika kita takut dan cemas, khawatir akan masa depan kita, Allah berkata, sebab aku menyertai engkau, janganlah takut dan bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan menuntun engkau, bahkan menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu sekalian, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong, menghiburkan, menguatkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan kami belajar untuk datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Tolong kami Tuhan untuk menjalani hari-hari ini untuk hanya bersandar kepada Tuhan saja, bukan dengan kekuatan kami atau kemampuan kami. Tolong setiap kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dengan bijaksana terus dapat memprioritaskan apa yang penting untuk kami kerjakan dan kami lakukan. Dan kami menyerahkan bagian-bagian yang Tuhan untuk kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Jika saat ini Tuhan ada jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, yang sedang bergumul akan kehidupannya, Tuhan menjamah mereka, baik dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan, ekonomi, keluarga mereka. Engkau yang pulihkan, Engkau yang hiburkan, dan Engkau yang kuatkan. Kami menyerahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sempurna, kasih pengorbanan Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa memimpin dan membimbing serta menguatkan kita untuk berjalan bersama dengan Allah Tritunggal hingga Tuhan datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh.